Halo semuanya, balik lagi di channel Oma Family. Makasih buat kalian udah klik video ini dan yang baru gabung harus subscribe dulu ke channel ini agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Oma Family. Oke guys, kembali lagi di sini sama gue Feda Rahmadani. Dan gue Adit, ya kan? Udah tahu kan lu? Yang udah subscribe udah lama udah tahu siapa kita, ya kan? Sip. Di video kali ini kita akan menceritakan pengalaman si narasumber yang pernah naik Gunung Salak. Siapa Dit? Itu dia ada 3 orang, ya kan? Namanya Kiki, Bayu, sama Ismail. Gue kira Jono. Jono makan bakso. Bang. Oke guys. Oke, langsung aja. Ini kita langsung ke ceritanya. Klakson Metro Mini terus menyala, nyaring seolah menyuarakan ketidaksabaran. Pengemudinya menyuruh mobil gue untuk segera minggir dari jalanan. Dasar Metro Mini gila. Masa gue harus mati konyol nerobos rel? Puyeng banget gila. Suntuk banget gue. Apa gue terima aja ajakan Bayu? Itu adalah 2 hari lalu. Hari Senin pertama sebelum gue menerima ajakan Bayu, sahabat gue buat muncak. Oh ya, perkenalkan, nama gue Kiki. Usia gue 22 tahun. Dan gue bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan gue dan Bayu sudah terjalin sejak kami masih sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Kali ini pertama buat gue untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-teman gue, Bayu itu lahir bukan di rumah, sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kata gue sih, biasanya aja, gak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pecinta alam aja sih. Tapi aslinya dia jarang naik gunung. Cuma suka sesumbar atau habis naik dan suka bikin bumbu di ceritanya. Tapi buat gue, yang tahu semua kartunya, gue cuma diem aja dan bilang, ya mungkin gitu sih. Kalau ada teman Bayu yang nanya, bener nggak cerita si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B? Anyway, akhirnya gue berangkat juga dengan si Bayu dan Ismail, sahabat gue satunya lagi, dengan alasan melepas stres di kantor. Kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka, yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gue adalah satu-satunya perempuan di kelompok kami. Sebenarnya tadinya ada teman perempuan lain, kita yang bernama Shani, yang ingin berangkat bersama. Namun ia cancel berangkat di menit terakhir karena gak mendapatkan cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara gak langsung menjadi pemimpin kelompok karena selain dia anak pecinta alam, dia juga sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Wow. Oke guys, jadi Si Bayu ini sama Kiki, ini Ismail, mau nanjak ke Gunung Salak. Dan yang punya pengalaman itu sebenarnya cuma si Bayu aja. Dan tadinya juga dia berempat, temennya gak bisa ikut yang satu. Yang satunya itu, dan si Kiki ini adalah perempuan sendiri guys. Kita lanjut. Oke, lanjut. Kita sepakat memilih jalur pendaki yang terpendek, walaupun terkenal sulit medannya. Setelah selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang. Rimba dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP. Dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika gue memotret, secara aneh foto yang gue ambil gak pernah fokus.
dan selalu berbayang sampai akhirnya Bayu yang gak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Ah, bego amat lo Ki. Masa moto aja lo gak becus begitu? Gimana di tes nanti? Nangis lagi lo minta pulang. Gue sendiri udah gak heran lagi sama sikap Bayu yang songong. Memang begitu sikap dia. Jadi gue gak ambil pusing. Tapi yang bikin gue heran dan aneh, kenapa foto yang gue ambil gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera gue buang jauh-jauh pikiran negatif gue. Takut diaminin setan. Apalagi kita baru aja mulai mendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut. Jadi nambah kesan angker ini menurut gue. Tapi lagi-lagi gue buang jauh-jauh pikiran negatif di gue. Gue menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi ke sini. Kami mulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal, walaupun di beberapa titik treknya agak tricky. Karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki mulai turun. Gerimis dan membuat trek semakin sulit dilewati. Karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali gue tergelincir dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang semakin deras, gue mendengar suara desahan nafas seseorang. Shhh. Lo dengar suara orang nafas gak? Itu dari arah situ. Nafas? Enggak Ki. Kalau lo bay? Ah, perasaan lo aja kali Ki. Cuma suara hujan itu. Iya mungkin. Karena dingin gue jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya gue cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah kanan. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya gue kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai reda, kali ini benar kami mendengar suara langkah mendekat dan ternyata kelompok tim lain baru saja tiba di tempat ini. Ki, kayaknya tadi yang lo dengar suara nafas mereka ya? Ismail berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar katanya. Ya nggak mungkin lah Mail. Mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang gue dengar itu datang dari sana. Gue kembali menunjuk ke arah semak-semak. Ya udah, kalau gitu benar itu hujan Ki. Kami berkenalan dengan para pendaki. Dan setelah salaman, laki-laki yang gue yakini sebagai pemimpin kelompok yang baru berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. Hei kalian, bertiga aja? Ya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan. Emang kenapa Kang? Gabung aja sama kita. Kita mau muncak. Adik-adik mau ke kawah atau mau ke puncak? Kalau mau ke puncak, kita sama-sama aja. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi sama-sama gue dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh Kang, kalau nambah mereka jumlah kita jadinya ganjil. Kan kata Akang paling anti bagaimana kalau muncak ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebuah kibasan tangan di udara Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda. Yang kira-kira artinya kayak gini. Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan memetik tanaman,
dan jangan juga merusak alam. Hamdan mundur teratur dan tampaknya gak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Oke guys, jadi si Kiki ini dan timnya tidak jadi naik bertiga. Iya, dia ketemu sama pendaki lain. Yang bernama Kang Daud. Tapi di salah satu timnya Kang Daud ini gak setuju karena mereka jadi ganjil bersembilan. Jadi bersembilan, gak setuju lagi. Tapi karena Kang Daud adalah pemimpinnya, so ya mereka akhirnya jadi bersembilan. Lanjut. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk naik menuju ke puncak dan gue meminta untuk beristirahat karena karir gue terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan, udah capek aja lo Ki. Jangan cengeng lah. Ayo kita lanjut naik lagi sebelum gelap sampai pos Bajuri. Gue gak cengeng, tapi sumpah karir gue berasa berat. Ya sudah, kita istirahat dulu. Kang Daud yang tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelah gue. Beliau mengeluarkan sebatang rokok dan mulai membakarnya. Menghembuskan asapnya ke arah gue. Jelas gue mundur menghindar semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan rokok dan mengambil minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat kami. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepada gue. Minum dulu Dik, biar kuat jalannya. Gue turut, menurut aja, dan minum seteguk. 2 teguk, lalu menutup botolnya. Kang, ada yang ngikutin saya ya? Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi? Memang benar sih, Kang Daud itu pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau dedemit di atas. Akhirnya gue mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos. Bayangkan, dan bermalam di karena hujan atau memang gue sudah ketempelan. Perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali gue merasa kayak ada yang mengawasi kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi, gue merasa bukan hanya karir gue yang bertambah berat, tetapi kaki gue juga semakin berat melangkah. Seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke, start tadi di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok untuk kita bermalam di sini. Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelum Kang Daud tampak keberatan, karena menurut beliau, persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Gue juga merasa gak setuju dengan Bayu, tapi gue ngerti banget adat Bayu yang pasti gak akan menurut sama orang lain, sehingga gue mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air? Ismail setengah mendongkol sama Bayu karena kita harus turun lagi untuk mengikuti maunya dia. Udah, tenang aja. Aman kok. Kalau bersama gua, lagi pula gak jauh juga kok tempatnya. Paling lah 10 menitan. Lagian gue pergi sendiri juga apa-apa. Lu berdua ngapain juga ikut. Duh, perut gue kenapa lagi? Ismail memegangi perutnya. Kenapa lo? Kebelet berak?
Dah lo di sini aja, selesai urusan hajat lo. Gue pergi sama Kiki aja. Setelah mengejek Ismail, Bayu tersenyum sinis. Serius, nggak apa-apa Ki. Ismail ngeliat gue untuk meminta persetujuan dengan muka pura-puranya yang menahan hajat. Setengah hati gue menjawab, ya deh, gak apa-apa Mail, gue pergi berdua Bayu aja. Bye, nanti kita cepet aja, biar gak keburu gelap. Iya, santai Ki. Gue dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami, dan gue ngeliat pemandangan di sekitar. Kabut sudah mulai turun. Gue melihat jam tangan gue waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasananya yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dan yang seharusnya. Entah mengapa, sekarang bulu kuduk gue mulai meremang. Apalagi pas gue dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi gue merasa mendengar suara geraman di kejauhan sana. Sekarang gue udah mulai parno. Nah, ingin tahu kelanjutan kisah dari mereka saat mendaki Gunung Salak? Malapetaka apa lagi yang mereka dapatkan di sana? Makanya buat kalian jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari Oma Family. Nantikan video kami di part